Saya berdiri di depan jendela rumah kontrakan sederhana ini, menatap jalanan Jakarta yang ramai. Suara klakson taksi bersahut-sahutan, pedagang kaki lima berteriak menawarkan dagangannya, dan aroma gorengan dari warung seberang menyeruak masuk. Ini sudah menjadi pemandangan sehari-hari saya selama 30 tahun terakhir. Namun hari ini ada sesuatu yang berbeda. Ada perasaan aneh yang mengganjal di dada saya. Perasaan yang tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata. Nama saya Budi, Budi Santoso. Tidak ada yang istimewa dari nama itu. Saya hanya seorang sopir taksi biasa yang sudah menghabiskan hampir 20 tahun hidup saya di belakang kemudi. Tangan saya kasar, kulit saya gelap, terbakar matahari Jakarta, dan punggung saya sering pegal karena terlalu lama duduk. Tapi saya tidak pernah mengeluh. Tidak pernah sekalipun, karena setiap rupiah yang saya hasilkan, setiap tetes keringat yang saya keluarkan, semuanya untuk satu orang yang paling saya cintai di dunia ini. Putri saya, Sari, Sari Santoso. Nama itu keluar dari mulut saya dengan penuh kebanggaan. Putri saya yang cantik, pintar, dan sekarang sudah menjadi seorang direktur di perusahaan multinasional besar. Siapa yang menyangka anak seorang sopir taksi bisa sampai di posisi seperti itu? Setiap kali saya menceritakan tentang Sari kepada teman-teman sesama sopir di pangkalan, mereka selalu takjub. Mereka bertanya, bagaimana saya bisa membiayai pendidikan anak sampai ke luar negeri. Saya hanya tersenyum. Saya tidak pernah menceritakan berapa kali saya melewatkan makan siang, berapa malam saya tidak tidur karena harus nyetir terus, atau berapa kali saya menolak berobat meski tubuh sudah sakit, karena uangnya harus saya tabung untuk Sari. Ingatan saya melayang ke 30 tahun yang lalu, saat Sari lahir di rumah sakit sederhana di pinggiran Jakarta. Istri saya, Yanti, menangis bahagia sambil memeluk bayi mungil itu. Kami berdua miskin, sangat miskin, tapi kami kaya akan cinta dan harapan. Kami berjanji akan memberikan yang terbaik untuk anak kami, apapun yang terjadi. Yanti meninggal saat Sari masih berusia 5 tahun, demam berdarah. Kami tidak punya cukup uang untuk perawatan yang memadai. Saya masih ingat bagaimana saya berlutut di samping ranjang rumah sakit yang murahan itu, memegang tangan Yanti yang sudah dingin. Saya menangis seperti anak kecil, tapi Yanti dengan sisa tenaganya menatap saya dan berbiskar pelan. Jaga Sari, pastikan dia sekolah tinggi. Jangan sampai dia hidup susah seperti kita. Sejak saat itu, hidup saya hanya untuk Sari. Saya bangun pukul 4 pagi setiap hari, mandi dengan air dingin, lalu berangkat ke pangkalan taksi. Saya pulang tengah malam, kadang subuh, tergantung berapa banyak penumpang yang saya dapat. Setiap rupiah saya hitung, setiap sen saya sisihkan. Makanan saya hanya nasi dengan tempe atau tahu. Kadang hanya nasi putih dengan kecap. Tapi untuk Sari, saya selalu pastikan dia makan dengan baik. Protein, sayur, buah, semua yang bagus untuk pertumbuhannya. Sari adalah anak yang pintar. Sejak SD, dia selalu ranking 1. Guru-gurunya memuji kecerdasannya. Saya ingat bagaimana saya tersenyum bangga saat guru wali kelasnya bilang, "Pak Budi, Sari ini anak istimewa. Bapak harus sekolahkan dia setinggi-tingginya." Saya mengangguk. Dalam hati saya bertekad, apapun yang terjadi, saya akan mewujudkannya. Masa SMP dan SMA Sari adalah masa-masa paling berat dalam hidup saya. Biaya sekolah semakin mahal. Buku, seragam, les tambahan, semuanya butuh uang. Saya mulai kerja dobel. Pagi sampai sore nyetir taksi, malam jadi supir pribadi untuk keluarga kaya. Tidur saya hanya 3 sampai 4 jam sehari. Tubuh saya sering sakit, tapi saya terus bertahan. Saya tidak boleh sakit, tidak boleh berhenti, karena Sari mengandalkan saya. Saya tidak pernah memberitahu Sari betapa beratnya hidup saya. Di depan dia, saya selalu tersenyum. Saya selalu bilang semuanya baik-baik saja. Saya tidak mau dia merasa bersalah atau terbebani. Saya mau dia fokus pada pelajarannya, fokus pada masa depannya yang cerah.
Saat Sari lulus SMA dengan nilai tertinggi se-Jakarta, saya menangis. Menangis karena bahagia. Menangis karena bangga. Menangis karena melelahkan. Tapi semua lelah itu terbayar saat melihat senyum bahagia di wajah Sari. Dia memeluk saya erat dan berbisik, "Terima kasih Pak, saya akan terus buat Bapak bangga." Kemudian datang tantangan terbesar. Sari mendapat beasiswa penuh untuk kuliah di luar negeri, Australia. Beasiswa memang menutup biaya kuliah, tapi tidak untuk biaya hidup. Saya harus mengirim uang setiap bulan untuk biaya makan, tempat tinggal, dan keperluan lainnya. Jumlahnya tidak sedikit, 5 juta rupiah setiap bulan. Itu hampir semua penghasilan saya. Saya mulai hidup dengan sangat hemat. Saya pindah ke kontrakan yang lebih murah. Kamar kecil tanpa jendela, kamar mandi di luar, tapi murah. Uang sewa yang saya hemat bisa saya kirim ke Sari. Saya berhenti makan di warteg. Saya masak sendiri, nasi putih dengan telur ceplok atau tahu tempe. Kadang hanya nasi dengan garam dan kecap. Tapi saya tidak peduli. Yang penting, Sari di sana bisa makan dengan layak. Ada kalanya saya sakit, pusing, demam, badan pegal semua. Tapi saya tidak pergi ke dokter. Saya hanya beli obat warung yang murah. 5.000 rupiah sudah cukup. Uang untuk dokter bisa saya tabung untuk Sari. Teman-teman di pangkalan sering bilang saya terlihat kurus dan pucat. Mereka menawarkan bantuan, tapi saya selalu menolak dengan tersenyum. "Saya baik-baik saja, Mas. Terima kasih." Setiap malam sebelum tidur, saya selalu berdoa. Saya berdoa agar Sari sehat, agar dia berhasil, agar semua pengorbanan saya tidak sia-sia. Saya tidak butuh balasan dari dia. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Saya hanya ingin melihat dia bahagia dan sukses. Itu sudah cukup bagi saya. 4 tahun berlalu. Sari lulus dengan predikat cum laude. Saya tidak bisa hadir di wisudanya karena tidak punya uang untuk tiket pesawat. Tapi Sari mengirim foto-fotonya melalui WhatsApp. Dia memakai toga hitam dengan topi kotak-kotak, memegang ijazah, tersenyum lebar. Saya menatap foto itu sampai larut malam. Air mata mengalir di pipi saya. Air mata bahagia. Air mata haru. Semua jerih payah saya terbayar sudah. Sari kembali ke Indonesia dan langsung mendapat pekerjaan di perusahaan multinasional besar. Gajinya fantastis, puluhan juta rupiah setiap bulan. Dia membeli mobil mewah, pindah ke apartemen elit di kawasan Sudirman. Hidupnya berubah 180 derajat. Dan saya masih di kontrakan kecil yang sama, masih menyetir taksi yang sama. Tapi saya bahagia. Bahagia melihat Sari berhasil. Awalnya, Sari masih sering menghubungi saya. Setiap minggu dia datang ke kontrakan, membawakan makanan enak, mengajak saya makan di luar. Kami ngobrol banyak hal. Dia cerita tentang pekerjaannya, teman-teman barunya, kehidupan barunya yang glamor. Saya mendengarkan dengan senyum, meski kadang saya tidak mengerti bahasa-bahasa asing dan istilah-istilah bisnis yang dia gunakan. Tapi perlahan semuanya berubah. Sari mulai sibuk, sangat sibuk. Teleponnya semakin jarang, kunjungannya semakin berkurang. Dari setiap minggu menjadi sebulan sekali, lalu 2 bulan sekali, lalu 3 bulan sekali. Sampai akhirnya, sudah hampir 6 bulan ini, saya tidak bertemu dengannya. Kami hanya berkirim pesan WhatsApp sesekali, itu pun hanya pesan singkat. "Bapak baik-baik saja? Maaf lagi sibuk." Lalu centang biru. Tidak ada lagi percakapan panjang seperti dulu. Saya mencoba mengerti. Sari sekarang orang sibuk, orang penting. Dia punya banyak tanggung jawab. Saya tidak mau jadi beban baginya. Jadi, saya diam saja. Saya tidak mengeluh. Saya tidak memaksa. Saya hanya menunggu. Menunggu kapan dia punya waktu untuk ayahnya yang sudah tua ini. Minggu lalu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat hati saya hancur berkeping-keping. Hari itu, Minggu sore. Saya baru pulang dari nyetir. Badan saya lelah sekali. Saya duduk di teras kontrakan, minum teh hangat yang saya buat sendiri. Tiba-tiba, Ibu Ratih, tetangga sebelah yang baik hati, menghampiri saya dengan senyum lebar. "Pak Budi,
Pak Budi, panggilnya dengan antusias. Ya Bu, ada apa? Saya balik bertanya sambil tersenyum. Wah, pasti Bapak bangga sekali ya. Besok kan pesta besar di rumah Mbak Sari? Saya terdiam. Pesta? Pesta apa? Pesta apa, Bu? Tanya saya pelan. Ibu Ratih terlihat kaget. Loh, Bapak tidak tahu. Besok kan ulang tahun Mbak Sari yang ke-30. Ada pesta besar-besaran di rumah barunya yang mewah itu loh, Pak. Rumah di kawasan Pondok Indah. Wah, mewah sekali. Saya juga dapat undangannya, Pak. Makanya kaget waktu dengar dari teman arisan yang kebetulan kenalan dengan Mbak Sari. Rasanya ada yang mencekik leher saya. Ulang tahun Sari, ulang tahun ke-30. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Bagaimana mungkin saya, ayahnya sendiri, tidak diberitahu? Saya mencoba tersenyum, meski hati saya terasa diremas-remas. Oh iya Bu, saya tahu kok, cuma belum sempat cerita aja. Ibu Ratih tersenyum lagi. Pasti pestanya meriah sekali ya Pak. Saya dengar semua teman dan kolega Mbak Sari diundang, bahkan pegawainya juga. Wah, Mbak Sari memang baik hati ya Pak. Pasti Bapak bangga punya anak seperti dia. Iya Bu, saya bangga, jawab saya dengan suara yang hampir patah. Setelah Ibu Ratih pulang, saya langsung masuk ke kamar. Saya mengunci pintu, lalu saya duduk di kasur tipis yang sudah keras itu. Tangan saya gemetar saat mengambil handphone. Saya buka WhatsApp, saya scroll percakapan dengan Sari. Pesan terakhir dari dia 3 minggu lalu. Bapak baik-baik saja? Maaf lagi sibuk. Tidak ada sepatah kata pun tentang ulang tahunnya. Saya mencoba menelepon. Nada sambung berbunyi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada yang angkat. Saya coba lagi. Masih tidak diangkat. Saya kirim pesan WhatsApp. Sari, Bapak boleh bicara sebentar? Centang biru muncul setelah beberapa menit. Tapi tidak ada balasan. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya menatap langit-langit kamar yang retak-retak. Pikiran saya berkecamuk. Kenapa Sari tidak memberitahu saya tentang ulang tahunnya? Kenapa dia tidak mengundang saya? Apa saya sudah tidak penting lagi baginya? Esok harinya, saya mencoba mencari tahu lebih banyak. Saya menelepon Mas Agus, sopir pribadi Sari. Mas Agus adalah orang baik. Dia dulu juga sopir taksi seperti saya. Kami kenal dari pangkalan. Ketika Sari butuh sopir pribadi, saya yang merekomendasikan Mas Agus. Halo Mas Agus, ini Pak Budi. Oh Pak Budi, ada apa Pak? Lama tidak ketemu. Iya Mas, saya mau tanya. Besok kan ulang tahun Sari. Saya dengar ada pesta besar. Hening sejenak di seberang sana. Lalu Mas Agus menjawab dengan suara pelan dan hati-hati. Iya Pak, memang ada pesta. Pesta besar di rumah baru Mbak Sari. Saya belum dapat undangan Mas. Mungkin Mbak Sari lupa kasih saya. Hening lagi. Kali ini lebih lama. Saya bisa merasakan Mas Agus sedang berpikir keras, mencari kata-kata yang tepat. Pak Budi, maaf sekali. Saya tidak enak mau bilang ini. Jantung saya berdegup kencang. Bilang saja Mas, tidak apa-apa. Pak, saya ini kan cuma sopir. Saya tidak boleh campur urusan majikan. Tapi Bapak ini seperti orang tua sendiri buat saya. Jadi saya rasa Bapak harus tahu. Tahu apa Mas? Kemarin saya antar Mbak Sari ke hotel mewah untuk rapat dengan event organizer. Saya duduk di luar ruangan, menunggu. Kebetulan pintunya tidak tertutup rapat. Saya tidak sengaja dengar pembicaraan Mbak Sari dengan temannya yang datang menjemput. Saya menunggu dengan nafas tertahan. Temannya itu tanya, Sari, ayahmu pasti bangga ya. Lihat kamu sukses begini. Dia pasti datang ke pesta kan? Dan Mbak Sari jawab. Mas Agus terdiam. Saya bisa mendengar dia menarik nafas dalam. Jawab apa Mas? Mbak Sari bilang, ayah saya, dia cuma sopir taksi. Aku malu kalau teman-teman kantor tahu. Imageku bisa rusak. Lebih baik dia tidak usah datang. Rasanya dunia berhenti berputar. Saya tidak bisa bernafas, tidak bisa berpikir. Telinga saya berdenging, hati saya remuk. Pak Budi masih di sana? Saya tidak bisa menjawab. Mulut saya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Pak Budi, saya mohon maaf.
Saya tidak bermaksud menyakiti Bapak, tapi saya pikir Bapak harus tahu. Maafkan saya, Pak. Tidak apa-apa, Mas. Terima kasih sudah jujur. Suara saya akhirnya keluar, tapi sangat pelan dan bergetar. Saya menutup telepon. Handphone jatuh dari tangan saya. Saya duduk terpaku di tepi kasur. Malu. Sari malu dengan saya. Anak yang saya besarkan dengan susah payah. Anak yang saya berikan segalanya. Anak yang saya relakan makan enak sementara saya kelaparan. Sekarang malu mengakui saya sebagai ayahnya. Air mata mengalir begitu saja. Saya tidak bisa menahannya. Saya menangis. Menangis seperti orang yang kehilangan segalanya. Karena memang saya sudah kehilangan. Saya kehilangan Sari. Bukan karena dia meninggal, tapi karena dia memilih untuk tidak mengenal saya. Saya teringat semua pengorbanan yang saya lakukan. Saya teringat bagaimana saya tidur di dalam taksi karena terlalu lelah pulang ke rumah. Padahal saya sebenarnya ingin menghemat ongkos bensin agar uang itu bisa ditabung untuk Sari. Saya teringat bagaimana saya pernah pingsan di jalanan karena kurang makan. Tapi saya tetap bangun dan terus bekerja karena Sari butuh kiriman uang untuk bayar asrama. Saya teringat bagaimana saya menolak berobat saat sakit parah. Hanya karena uang Rp50.000 untuk dokter itu lebih baik saya kirim ke Sari. Dan sekarang, saya hanya sopir taksi yang memalukan baginya. Saya menatap foto-foto lama Sari yang saya tempel di dinding kamar. Foto saat dia balita, tersenyum tanpa gigi. Foto saat dia SD, memakai seragam merah putih. Foto saat dia SMP dengan rambut dikuncir 2. Foto saat dia SMA, sudah cantik dengan senyum percaya diri. Foto saat dia wisuda, memakai toga hitam. Semua foto itu adalah saksi bisu perjuangan saya. Tapi apa artinya sekarang? Tidak ada. Tidak berarti apa-apa bagi Sari. Malam itu, saya tidak makan. Saya hanya duduk di kamar gelap, menatap kosong ke depan. Pikiran saya kacau. Saya marah. Saya sedih. Saya kecewa. Tapi, di atas segalanya, saya sakit hati. Sakit hati yang amat sangat dalam. Esok paginya, saya bangun dengan mata bengkak. Saya menatap cermin kecil yang retak di kamar mandi. Wajah saya terlihat tua sekali. Keriput di dahi semakin dalam. Rambut saya sudah banyak yang memutih. Kulit saya kasar dan kusam. Saya memang sudah tua. Sudah tidak layak lagi mungkin untuk berdiri di samping Sari yang sekarang cantik, sukses, dan bergelimang kemewahan. Tapi kemudian, sesuatu bangkit dalam diri saya. Sesuatu yang kuat. Sesuatu yang membuat saya berdiri tegak di depan cermin itu. Saya bukan hanya sopir taksi. Saya adalah ayah Sari. Ayah yang telah memberikan segalanya untuknya. Dan saya punya hak. Hak untuk hadir di hari ulang tahunnya yang ke-30. Meski dia tidak mengundang saya. Meski dia malu dengan saya tetap ayahnya. Dan seorang ayah tidak butuh undangan untuk datang ke pesta anaknya sendiri. Saya membuat keputusan. Saya akan datang ke pesta itu. Saya tidak peduli Sari mengundang saya atau tidak. Saya tidak peduli teman-temannya akan berpikir apa. Saya akan datang. Dan saya akan membawa sesuatu. Sesuatu yang akan membuat Sari sadar akan semua yang telah saya lakukan untuknya. Saya membuka lemari kayu tua di sudut kamar. Saya mengeluarkan sebuah kotak karton yang sudah lusuh. Kotak itu berisi semua bukti pengorbanan saya. Saya simpan semuanya dengan rapi selama bertahun-tahun. Bukti transfer uang ke rekening Sari, ratusan lembar, setiap bulan, selama bertahun-tahun. Total uangnya, 500 juta rupiah lebih. Itu semua uang saya. Setiap sen yang saya hasilkan dari nyetir taksi selama puluhan tahun. Ada juga foto-foto. Foto saya tidur di dalam taksi karena terlalu lelah dan kelaparan. Teman sopir yang mengambil foto itu untuk lelucon. Tapi bagi saya, itu adalah bukti perjuangan. Ada foto saya makan nasi putih dengan garam di pinggir jalan. Ada foto saya sedang sakit, wajah pucat, tapi tetap pegang setir taksi. Ada juga buku tabungan saya. Buku tabungan yang sekarang saldonya hanya Rp200.000. Dulu, di awal-awal, saldo saya pernah mencapai 10 juta rupiah. Tapi semua habis untuk Sari. Habis untuk pendidikannya, untuk kehidupannya di Australia,
untuk segala kebutuhannya. Dan yang paling penting, ada surat. Surat yang saya tulis malam tadi. Surat untuk Sari. Surat yang berisi semua yang ada di hati saya. Semua perasaan yang selama ini saya pendam. Semua harapan dan kekecewaan saya. Saya masukkan semua dokumen itu ke dalam amplop besar berwarna coklat. Saya segel dengan rapi. Ini adalah senjata saya. Senjata untuk membuka mata Sari. Untuk mengingatkannya bahwa dia tidak sendirian meraih kesuksesan itu. Ada seseorang yang mengorbankan segalanya di belakangnya. Seseorang yang kini dia malu akui. Pesta itu dijadwalkan pukul 7 malam. Saya punya 1 hari penuh untuk mempersiapkan diri. Saya pergi ke pasar pagi untuk membeli baju batik yang layak. Saya tidak punya banyak uang, tapi saya ingin terlihat rapi. Terhormat, saya memilih batik berwarna coklat dengan motif sederhana. Harganya Rp150.000. Mahal bagi saya, tapi saya beli juga. Ini untuk hari penting. Saya juga pergi ke tukang cukur langganan. Pak Joko, tukang cukur yang sudah memotong rambut saya selama 20 tahun. Dia terkejut melihat saya datang karena biasanya saya hanya potong rambut 3 bulan sekali untuk menghemat uang. Wah, Pak Budi ada acara penting ya? Tanya Pak Joko sambil menggunting rambut saya. Iya Pak, ulang tahun anak saya. Wah, anak Bapak yang sukses itu kan? Yang kerja di perusahaan besar? Iya Pak. Hebat ya Pak, pasti bangga sekali punya anak seperti itu. Saya hanya tersenyum pahit. Bangga? Ya, saya bangga dengan pencapaian Sari. Tapi sakit hati dengan sikapnya. Itu juga iya. Sore harinya, saya mandi dengan air dingin. Saya pakai baju batik baru itu. Saya sisir rambut saya dengan rapi. Saya lihat pantulan saya di cermin. Saya terlihat lebih baik, tapi mata saya masih menyimpan kesedihan yang dalam. Saya pegang amplop coklat itu erat-erat. Ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi malam ini. Tapi saya tahu satu hal, saya tidak akan diam saja. Saya tidak akan membiarkan Sari terus hidup dalam kemunafikan. Dia perlu tahu, dia perlu ingat, bahwa di balik semua kemewahan yang dia nikmati sekarang, ada seorang ayah yang hampir mati demi membesarkannya. Saya naik taksi menuju rumah Sari di Pondok Indah. Ironis sekali. Dulu, saya yang mengantarkan Sari kemana-mana dengan taksi saya. Sekarang saya harus naik taksi orang lain untuk mengunjungi rumahnya. Sopir taksi itu, Mas Bayu namanya, mengobrol dengan ramah. Bapak mau ke pesta ya? Kelihatannya rapi sekali. Iya Mas, pesta ulang tahun anak saya. Wah, pasti senang ya anak Bapak. Rumahnya di Pondok Indah lagi. Pasti anaknya sukses. Iya Mas, dia sukses, jawab saya dengan nada datar. Selama perjalanan, saya menatap keluar jendela. Jakarta malam ini ramai seperti biasa. Lampu-lampu gedung bertingkat berkelap-kelip. Mobil-mobil mewah berlalu lalang. Dunia yang berbeda dari dunia saya. Dunia yang sekarang menjadi dunia Sari. Dunia yang tidak ada tempat untuk ayahnya yang miskin. Taksi berhenti di depan sebuah kompleks perumahan elit. Gerbang besar dengan penjaga keamanan yang memakai seragam rapi. Saya bayar ongkos taksi, Rp200.000. Hampir habis uang saya untuk bulan ini. Tapi tidak apa-apa. Ini untuk Sari. Saya berjalan mendekati gerbang. Penjaga keamanan menatap saya dengan pandangan menyelidik. Saya tahu apa yang dia pikirkan. Orang seperti saya tidak cocok ada di tempat seperti ini. Permisi Pak, mau kemana? Tanya satpam itu dengan sopan tapi tegas. Saya mau ke rumah nomor 23. Ada pesta ulang tahun di sana. Satpam itu mengecek clipboard di tangannya. Daftar tamu. Dia scroll ke bawah. Saya lihat namanya mencari nama saya. Tapi tentu saja tidak ada. Maaf Pak, nama Bapak siapa? Budi Santoso. Dia cek lagi. Lebih teliti kali ini. Lalu dia menggeleng pelan. Maaf Pak, nama Bapak tidak ada di daftar tamu. Tentu saja tidak ada, karena Sari tidak mengundang saya. Saya ayah dari yang punya pesta, Sari Santoso. Satpam itu terlihat ragu.
Dia menatap saya dari atas sampai bawah. Baju batik murahan saya, sepatu yang sudah lama tidak disemir, wajah saya yang tua dan lelah. Dia pasti berpikir, bagaimana mungkin orang seperti saya adalah ayah dari wanita sukses seperti Sari. Sebentar Pak, saya konfirmasi dulu. Dia mengangkat walkie-talkie dan berbicara dengan seseorang. Beberapa menit kemudian, saya melihat seseorang keluar dari dalam kompleks. Seorang wanita muda dengan gaun malam yang mewah. Sari. Sari berjalan mendekat dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya yang cantik terlihat tegang. Make up-nya sempurna. Gaun malamnya berkilauan di bawah lampu taman. Tapi ekspresinya tidak senang. Sama sekali tidak senang. Dia tidak tersenyum melihat saya. Tidak ada kehangatan di matanya. Hanya ada rasa terkejut, bercampur kesal. "Bapak ngapain di sini?" tanya Sari dengan suara yang mencoba terdengar pelan. Tapi saya bisa menangkap nada marah di dalamnya. Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajah saya. Bukan, "Bapak, senang sekali Bapak datang." Atau, "Bapak kenapa tidak bilang mau datang?" Tapi, "Bapak ngapain di sini?" Seolah-olah saya ini orang asing yang mengganggu pestanya. "Sari, hari ini kan ulang tahunmu yang ke-30. Bapak datang untuk merayakan bersama," jawab saya dengan tenang, meski hati saya teriris-iris. Sari melirik ke belakang, ke arah rumahnya yang megah. Saya bisa melihat lampu-lampu berwarna-warni, balon-balon besar, dan samar-samar terdengar musik yang mengalun. Pesta sudah mulai. Banyak orang di sana. Teman-temannya, kolega-koleganya, orang-orang penting. "Bapak, ini bukan waktu yang tepat. Saya lagi ada acara penting. Banyak tamu dari kantor, klien-klien perusahaan. Bapak pulang saja dulu ya. Nanti kalau saya ada waktu, saya yang datang ke rumah Bapak," kata Sari sambil mencoba tersenyum. Tapi senyumnya tidak sampai ke mata. "Sari, Bapak sudah jauh-jauh datang ke sini. Bapak cuma mau ngucapin selamat ulang tahun dan kasih hadiah. Sebentar saja." Sari terlihat semakin tidak nyaman. Dia melirik lagi ke belakang, seperti takut tamu-tamunya melihat percakapan ini. "Bapak, tolong mengerti. Hari ini penting buat karir saya. Ada direktur dari kantor pusat yang datang. Ada klien-klien besar. Image itu penting, Bapak. Saya tidak bisa..." Dia tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi saya tahu maksudnya. Saya tidak bisa membiarkan mereka tahu ayah saya hanya seorang sopir taksi tua yang memakai baju batik murahan. "Jadi Bapak memalukan bagimu?" tanya saya dengan suara yang bergetar. Saya tidak bisa menahannya lagi. Pertanyaan itu keluar begitu saja. Sari terlihat terkejut, wajahnya memerah. "Bapak, bukan begitu maksudnya. Saya cuma apa? Cuma malu mengakui ayahmu sendiri di depan teman-temanmu yang kaya raya itu?" "Bapak, jangan di sini. Nanti orang-orang dengar," bisik Sari dengan panik sambil melirik ke penjaga keamanan yang berusaha pura-pura tidak mendengar. "Kenapa? Takut teman-temanmu tahu bahwa kamu anak sopir taksi? Takut imejmu yang sempurna itu rusak?" Sari terdiam. Dia tidak bisa menjawab. Karena memang itulah yang dia takutkan. Dan diam dia adalah jawaban yang paling jujur. Tiba-tiba dari arah rumah terdengar suara tawa yang keras. Beberapa orang keluar ke taman depan dengan gelas wine di tangan mereka. Mereka memakai pakaian mahal, aksesoris berkilauan. Salah satu dari mereka, seorang wanita dengan gaun merah mencolok, memanggil Sari. "Sari, kamu kenapa lama sekali? Kami sudah mau potong kue nih." Sari menoleh dengan cepat. Dia melambaikan tangan. "Sebentar Maya, saya ke sana sebentar lagi." Maya, wanita berpakaian merah itu, berjalan mendekat. Dia menatap saya dengan pandangan menyelidik. "Sari, ini siapa?" tanyanya dengan nada yang terdengar sedikit meremehkan. Sari terlihat sangat panik. Wajahnya pucat. Dia membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Saya yang menjawab, "Saya Budi, ayah Sari." Maya terlihat terkejut. Dia menatap Sari, lalu menatap saya lagi. Oh, hanya itu yang dia ucapkan. Tapi nada suaranya yang berubah
sudah cukup menjelaskan. Dia tidak menyangka ayah Sari seperti ini. Tua, kurus, berpakaian sederhana. "Pak, tolong, pulang saja ya. Nanti saya telepon," bisik Sari dengan suara yang terdengar, memohon sekaligus memaksa. Tapi saya tidak bergerak. Saya berdiri tegak di sana. Saya genggam amplop coklat di tangan saya, erat-erat. "Tidak, Sari, Bapak tidak akan pulang sebelum memberikan ini," kata saya sambil mengangkat amplop itu. "Itu apa?" tanya Sari dengan nada curiga. "Hadiah ulang tahun. Hadiah yang akan mengingatkanmu siapa yang membuatmu bisa berdiri di posisi sekarang." Beberapa tamu lain mulai keluar. Mereka berdiri di taman, menatap ke arah kami. Mereka berbisik-bisik. Saya bisa merasakan tatapan mereka. Tatapan penuh tanda tanya dan mungkin juga ejekan. Sari terlihat semakin panik. "Bapak, jangan di sini. Kumohon." "Kenapa tidak di sini? Kamu malu ya kalau teman-temanmu tahu ayahmu seperti ini? Malu karena ayahmu cuma sopir taksi? Malu karena ayahmu tidak sekaya ayah mereka? Bapak? Atau kamu malu karena selama ini kamu bohong ke mereka? Bilang ayahmu sudah meninggal mungkin? Atau bilang ayahmu pengusaha sukses?" Sari tidak menjawab. Air matanya mulai berkaca-kaca. Tapi entah itu air mata menyesal atau air mata malu karena situasi ini, saya tidak tahu. Maya dan tamu-tamu lain semakin mendekat. Mereka penasaran. Gosip seperti ini pasti menarik bagi mereka. "Sari, ini ayahmu. Kenapa kamu tidak pernah cerita?" tanya Maya dengan nada yang terdengar seperti menyelidik. Sari membuka mulut, mencoba menjelaskan, tapi saya mendahuluinya. "Karena dia malu," kata saya dengan jelas. Suara saya keras dan tegas. "Dia malu punya ayah seperti saya, sopir taksi tua yang tidak punya apa-apa kecuali cinta untuk anaknya." Suasana menjadi hening. Semua orang terdiam. Musik di dalam rumah masih terdengar, tapi di taman ini tidak ada suara apapun kecuali hembusan angin malam. Sari menangis. Air matanya jatuh membasahi pipi yang penuh make up itu. "Bapak, kumohon, jangan seperti ini." "Seperti apa?" "Jangan mengatakan kebenaran. Jangan mengingatkanmu tentang siapa yang mengorbankan segalanya untukmu." Saya membuka amplop coklat itu. Saya keluarkan semua isinya. Lembar demi lembar, bukti transfer, ratusan lembar. Saya membentangkannya di depan Sari, di depan semua tamu yang menonton. "Ini, Sari, ini semua bukti transfer uang Bapak ke rekeningmu. Setiap bulan, selama bertahun-tahun, 500 juta lebih totalnya. Uang hasil nyetir taksi dari pagi sampai malam. Uang yang Bapak kumpulkan dengan tidak makan, tidak tidur, tidak berobat saat sakit." Sari menatap kertas-kertas itu dengan mata terbelalak. Maya dan tamu-tamu lain juga menatap dengan terkejut. "Ini foto-foto Bapak tidur di dalam taksi karena terlalu lelah dan tidak punya tenaga untuk pulang. Ini foto Bapak makan nasi putih dengan garam di pinggir jalan karena tidak punya uang untuk beli lauk. Sementara kamu di Australia makan steak dan pasta di restoran mewah." Saya keluarkan foto demi foto. Tangan saya gemetar, tapi saya lanjutkan. Saya harus lanjutkan. "Dan ini buku tabungan Bapak. Dulu saldonya 10 juta rupiah. Sekarang tinggal 200 ribu. Habis semua untuk kamu, Sari. Untuk pendidikanmu. Untuk kehidupanmu yang nyaman. Sementara Bapak hidup di kontrakan kecil tanpa jendela. Makan seadanya, sakit tidak berobat." Sari jatuh berlutut. Dia menangis terisak-isak. Tangannya menutupi wajahnya. "Maafkan saya, Pak. Maafkan saya." Tapi saya belum selesai. Saya keluarkan surat yang saya tulis. Surat terakhir. Surat yang berisi semua yang ada di hati saya. "Dan ini surat untuk kamu. Surat yang seharusnya tidak perlu Bapak tulis kalau kamu masih ingat dari mana kamu berasal." Saya mulai membaca surat itu dengan suara keras. Suara saya bergetar, tapi saya paksa tetap kuat. "Sari sayang, 30 tahun lalu, kamu lahir di rumah sakit sederhana di pinggiran Jakarta. Bapak dan ibumu miskin. Tapi
Kami kaya akan harapan. Harapan bahwa suatu hari kamu akan hidup lebih baik dari kami. Dan harapan itu membuat Bapak rela mengorbankan segalanya. Beberapa tamu wanita mulai menyeka mata mereka. Mereka tersentuh. Saat ibumu meninggal, Bapak berjanji akan membesarkanmu sendirian. Memastikan kamu sekolah tinggi. Memastikan kamu tidak hidup susah seperti kami. Dan Bapak tepati janji itu. Dengan darah, dengan keringat, dengan air mata. Sari menangis semakin keras. Mas Agus, sopir pribadinya, tiba-tiba muncul dari arah parkiran. Dia terlihat terkejut melihat situasi ini. Tapi kemudian wajahnya berubah sedih. Bapak bangun jam 4 pagi setiap hari, mandi dengan air dingin, berangkat nyetir taksi sampai tengah malam, kadang sampai subuh. Bapak tidak pernah libur, tidak pernah istirahat, karena setiap rupiah yang Bapak hasilkan adalah untuk kamu. Maya, wanita berpakaian merah itu, menangis. Dia menutup mulutnya dengan tangan. Tamu-tamu lain juga terlihat terharu. Beberapa laki-laki memalingkan muka, sepertinya tidak mau terlihat menangis. Bapak makan nasi putih dengan tempe atau tahu, kadang hanya nasi dengan kecap. Tapi untuk kamu, Bapak pastikan kamu makan protein, sayur, buah, semua yang bagus untuk pertumbuhanmu. Bapak rela kelaparan asalkan kamu kenyang. Sekarang hampir semua tamu menangis. Bahkan penjaga keamanan yang tadi berdiri di gerbang juga menyeka matanya. Saat kamu kuliah di Australia, Bapak kirim 5 juta setiap bulan. Hampir semua penghasilan Bapak. Bapak pindah ke kontrakan yang lebih murah. Kamar kecil tanpa jendela. Kamar mandi di luar. Tapi murah. Sisa uang sewa bisa Bapak kirim ke kamu. Mas Agus melangkah maju. Dia berdiri di samping saya. "Maaf Mbak Sari, saya harus bicara," katanya dengan suara yang tegas, tapi penuh emosi. Sari menoleh ke arah Mas Agus dengan wajah basah oleh air mata. "Saya kenal Pak Budi sejak lama. Kami sama-sama sopir taksi dulu. Dan saya tahu persis bagaimana beliau hidup. Beliau adalah orang paling mulia yang pernah saya kenal. Setiap bulan beliau transfer gaji ke Mbak, padahal beliau sendiri makan seadanya. Saya pernah lihat beliau pingsan di pangkalan taksi karena belum makan 2 hari. Tapi ketika saya tanya kenapa, beliau cuma bilang, 'Tidak apa-apa, yang penting Sari di sana baik-baik.'" Sari menangis semakin keras. Seluruh tubuhnya bergetar. Ibu Ratih, tetangga yang kemarin memberitahu saya tentang pesta ini, tiba-tiba muncul dari kerumunan tamu. Ternyata dia memang diundang. Dia melangkah maju dengan wajah marah. "Sari, kamu tahu tidak?" kata Ibu Ratih dengan suara keras. "Ayahmu sering menolak undangan arisan kami karena tidak punya uang untuk sumbangan. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Selalu bilang, 'Yang penting anak saya bahagia.' Kami semua di kampung tahu betapa dia menyayangimu. Tapi kamu malah malu mengakui dia." Suasana menjadi sangat emosional. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Mereka menatap Sari dengan pandangan tidak percaya. Bagaimana mungkin seseorang bisa malu dengan ayah yang telah mengorbankan segalanya seperti itu? Seorang pria tua, sepertinya salah satu klien atau atasan Sari, melangkah maju. Dia memakai jas mahal dan jam tangan yang berkilauan. Wajahnya penuh wibawa. "Sari," katanya dengan suara yang dalam, "saya direktur utama perusahaan kita. Saya datang ke sini malam ini untuk merayakan ulang tahunmu karena kamu karyawan terbaik kami. Tapi sekarang saya kecewa, sangat kecewa." Sari mendongak menatap atasannya dengan wajah penuh ketakutan. "Perusahaan kami menghargai integritas dan karakter. Kami tidak butuh karyawan yang pintar, tapi tidak punya hati. Saya tidak peduli kamu lulusan luar negeri. Saya tidak peduli kamu bisa bawa banyak klien. Kalau kamu bisa malu dengan ayahmu sendiri, bagaimana aku bisa percaya kamu tidak akan mengkhianati perusahaan suatu hari nanti?" Kata-kata itu seperti pukulan telak untuk Sari. Dia terdiam membeku. Direktur itu menoleh ke arah saya. "Pak Budi, saya minta maaf atas nama perusahaan. Kami tidak tahu bahwa karyawan kami
memperlakukan ayahnya seperti ini. Dan saya ingin mengatakan, Bapak adalah ayah yang luar biasa. Pengorbanan Bapak luar biasa. Saya yakin banyak ayah di dunia ini tidak sanggup melakukan apa yang Bapak lakukan. Saya mengangguk pelan. Hati saya sedikit lega mendengar kata-kata itu. Direktur itu kembali menatap Sari. Mulai besok, kami akan mengevaluasi posisimu di perusahaan. Sikap seperti ini tidak kami tolerir. Sari menangis histeris sekarang. Maafkan saya, Pak. Maafkan saya, Pak Budi. Maafkan saya, Direktur. Saya salah. Saya sangat salah. Maya dan teman-teman Sari yang lain terlihat tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya berdiri di sana dengan wajah canggung. Pesta yang tadinya meriah seketika menjadi muram. Saya melanjutkan membaca surat saya. Sari, Bapak tidak menulis surat ini untuk membuatmu merasa bersalah. Bapak menulis ini untuk mengingatkanmu tentang nilai-nilai yang dulu Bapak ajarkan. Tentang kesederhanaan, tentang rasa syukur, tentang menghargai pengorbanan orang lain, terutama orang tua. Saya berhenti sejenak, menarik nafas dalam. Tapi ternyata semua nilai itu hilang begitu kamu merasakan kemewahan. Kamu lupa dari mana kamu berasal. Kamu lupa siapa yang membuatmu bisa sampai di sini. Dan yang paling menyakitkan, kamu malu mengakui Bapak sebagai ayahmu. Sari merangkak ke arah saya. Dia memeluk kaki saya. Maafkan saya, Pak. Maafkan saya. Saya bodoh. Saya jahat. Saya tidak tahu apa yang merasuki saya. Saya terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan teman-teman, dengan image palsu yang saya bangun. Saya lupa siapa yang membuatku bisa seperti ini. Air mata saya akhirnya jatuh. Saya menangis. Melihat anak saya seperti ini membuat hati saya remuk. Tapi saya harus keras. Saya harus membuat dia benar-benar sadar. Sari, Bapak tidak butuh rumah mewah. Bapak tidak butuh mobil mahal. Bapak tidak butuh pesta besar seperti ini. Yang Bapak butuh hanya satu hal, tempat di hatimu. Pengakuan bahwa Bapak adalah ayahmu, bukan sesuatu yang memalukan. Sari memeluk kaki saya semakin erat. Bapak ada di hatiku, Pak. Selalu ada. Saya yang salah. Saya yang bodoh. Saya terlalu pengecut untuk membela Bapak di depan teman-teman saya. Tapi mulai sekarang tidak akan lagi. Saya berjanji. Dia berdiri. Wajahnya berantakan. Make up-nya luntur karena air mata. Tapi dia tidak peduli. Dia menoleh ke semua tamu yang menonton. Kalian dengar semua? Ini ayah saya, Budi Santoso, sopir taksi yang paling hebat di dunia. Ayah yang mengorbankan segalanya untuk saya. Ayah yang membuat saya bisa berdiri di sini sekarang. Dan saya bangga. Saya sangat bangga punya ayah seperti dia. Suaranya keras, tegas, penuh emosi. Semua orang terdiam mendengar. Kalau ada yang mau menghakimi saya, silakan. Kalau ada yang mau berhenti berteman dengan saya karena ayah saya sopir taksi, silakan. Saya tidak peduli lagi karena tidak ada yang lebih penting dari ayah saya. Tamu-tamu mulai bertepuk tangan. Perlahan, lalu semakin keras. Mereka bertepuk tangan untuk Sari, untuk keberaniannya mengakui kesalahan, untuk ketulusannya yang akhirnya muncul. Ibu Ratih menangis sambil bertepuk tangan. Baguslah Sari, inilah Sari yang kami kenal dulu, anak baik yang menghormati ayahnya. Maya, teman Sari yang tadi, melangkah maju. Dia memeluk Sari. Sari, maafkan aku kalau aku dan teman-teman yang lain ikut mempengaruhi pikiranmu. Kami sering pamer tentang ayah kami yang pengusaha, yang pejabat. Mungkin itu yang bikin kamu merasa rendah diri dengan ayahmu. Tapi sekarang aku sadar, ayahmu jauh lebih hebat dari ayah kami semua. Karena dia membangun segalanya dari nol, dari keringat, dari pengorbanan murni. Sari memeluk Maya sambil menangis. Direktur perusahaan menghampiri saya. Dia mengulurkan tangan. Pak Budi, saya sangat menghormati Bapak. Dan saya minta maaf atas kata-kata keras saya tadi kepada Sari. Saya hanya ingin dia sadar. Saya menjabat tangannya. Terima kasih, Pak. Saya mengerti maksud Bapak. Dan saya senang Bapak melakukan itu.
Sari butuh diingatkan. Direktur itu tersenyum. Pak Budi, mulai besok saya akan mengurus agar Bapak mendapat jaminan kesehatan dari perusahaan kami. Ini sebagai bentuk penghargaan kami atas pengorbanan Bapak yang telah membesarkan karyawan terbaik kami. Dan juga kami akan memberikan dana pendidikan untuk anak-anak sopir taksi melalui program CSR kami. Terinspirasi dari Bapak. Saya terkejut. Saya tidak mengharapkan apapun. Tidak usah repot-repot, Pak. Saya tidak butuh apa-apa. Bapak pantas mendapatkannya. Dan ini bukan belas kasihan. Ini penghormatan. Air mata saya mengalir lagi. Kali ini air mata bahagia. Akhirnya ada yang menghargai pengorbanan saya. Sari kembali ke hadapan saya. Dia berlutut lagi. Kali ini bukan karena malu atau takut, tapi karena rasa hormat. Pak, mulai hari ini, Bapak tinggal bersama saya. Di rumah ini, saya tidak terima penolakan. Saya sudah terlalu lama membuat Bapak hidup susah. Sekarang giliran saya yang merawat Bapak. Saya menggeleng. Sari, Bapak tidak butuh rumah mewah. Bapak baik-baik saja di kontrakan. Tidak, Pak. Saya tidak akan membiarkan Bapak hidup seperti itu lagi. Ini bukan permintaan. Ini kewajiban saya sebagai anak. Mas Agus melangkah maju. Pak Budi, terima saja. Mbak Sari sudah sadar sekarang. Biarkan dia berbakti kepada Bapak. Bapak sudah terlalu lama berkorban. Sekarang waktunya Bapak menikmati hasil dari semua itu. Saya menatap Sari. Mata saya bertemu dengan matanya. Saya melihat penyesalan yang dalam di sana. Tapi juga saya melihat keinginan tulus untuk memperbaiki semuanya. Baiklah, jawab saya akhirnya. Tapi dengan satu syarat. Apa, Pak? Apapun. Bapak tetap akan kerja. Bapak tidak mau hidup menganggur. Nyetir taksi adalah hidup Bapak. Itu identitas Bapak. Sari tersenyum di antara air matanya. Baik, Pak. Kalau itu yang Bapak mau. Tapi Bapak jangan terlalu memaksakan diri lagi. Bapak sudah tua. Kesehatan Bapak lebih penting. Saya memeluk Sari. Pelukan pertama kami setelah sekian lama. Saya merasakan tubuh Sari yang bergetar karena tangisan. Dan saya juga menangis. Menangis karena akhirnya anak saya kembali. Anak saya yang sempat hilang dalam kemewahan dan kesombongan. Sekarang kembali menjadi Sari yang saya kenal. Sari yang baik hati. Sari yang menghormati ayahnya. Para tamu bertepuk tangan lagi. Kali ini lebih meriah. Beberapa dari mereka menangis terharu. Momen ini sangat emosional. Jauh lebih berkesan dari sekadar pesta ulang tahun biasa. Ibu Ratih menghampiri kami. Dia memeluk kami berdua. Saya senang kalian berdua rukun lagi. Ini yang seharusnya terjadi sejak dulu. Pesta dilanjutkan. Tapi suasananya sudah berbeda. Tidak ada lagi kemewahan yang terasa dingin. Sekarang ada kehangatan, ada cinta, ada keluarga. Sari memperkenalkan saya ke semua tamunya, satu persatu, dengan bangga, dengan senyum. Ini ayah saya, Pak Budi, sopir taksi terhebat di Jakarta. Dan semua orang menyambut saya dengan hangat. Mereka berjabat tangan dengan hormat. Mereka mendengarkan cerita saya dengan antusias. Tidak ada yang meremehkan. Tidak ada yang menghakimi. Mereka justru mengagumi. Seorang wanita muda, rekan kerja Sari, menghampiri saya. Pak Budi, cerita Bapak sangat menginspirasi. Saya juga anak dari keluarga sederhana. Ayah saya buruh pabrik, dan kadang saya malu mengakuinya. Tapi setelah mendengar cerita Bapak malam ini, saya sadar betapa salahnya saya. Terima kasih sudah mengingatkan kami semua tentang nilai-nilai yang sebenarnya. Saya tersenyum. Jangan pernah malu dengan orang tua, Nak. Apapun pekerjaan mereka, mereka adalah pahlawan kita yang sebenarnya. Malam itu menjadi malam yang paling berkesan dalam hidup saya. Bukan karena pestanya yang mewah, bukan karena makanannya yang enak, tapi karena saya mendapatkan kembali anak saya. Saya mendapatkan kembali tempat di hatinya. Dan itu jauh lebih berharga dari apapun di dunia ini. Saat pesta berakhir dan semua tamu pulang,
Sari menggandeng tangan saya. Kami berjalan masuk ke dalam rumahnya. Rumah yang besar dan mewah. Tapi sekarang terasa hangat karena ada cinta di dalamnya. "Pak, ini kamar Bapak," kata Sari sambil membuka pintu sebuah kamar besar dengan tempat tidur empuk, AC, dan kamar mandi dalam. Saya tertegun. Kamar ini jauh lebih besar dari kontrakan saya. Lebih nyaman, lebih layak. "Terlalu mewah untuk Bapak, Sari." "Tidak ada yang terlalu mewah untuk Bapak. Bapak pantas mendapatkan semua ini dan lebih." Saya duduk di tepi tempat tidur. Sari duduk di samping saya. Kami terdiam sejenak. "Pak, maafkan saya," kata Sari dengan suara pelan. "Saya benar-benar menyesal. Saya tidak tahu apa yang merasuki saya. Kesombongan, keserakahan, keinginan untuk diterima di kalangan elit. Semua itu membuat saya lupa jati diri." "Bapak sudah memaafkanmu, Sari. Yang penting, kamu sudah sadar." "Saya janji tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Saya akan menjadi anak yang lebih baik. Anak yang membuat Bapak bangga. Bukan karena titel atau jabatan saya, tapi karena karakter saya." Saya memeluk Sari lagi. "Bapak bangga padamu, Sari. Selalu bangga. Meski kamu sempat membuat Bapak sakit hati, tapi Bapak tahu kamu anak baik. Kamu hanya tersesat sementara. Dan syukurlah, sekarang kamu sudah kembali ke jalan yang benar." Kami berpelukan lama, melepas semua emosi yang tertahan, semua luka yang menganga. Perlahan, luka itu mulai menutup. Perlahan, hubungan kami mulai pulih. Malam itu saya tidur dengan nyenyak di tempat tidur yang empuk untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Tapi, yang membuat saya nyenyak bukan karena kasurnya, tapi karena hati saya sudah tenang, anak saya sudah kembali.